perilaku baik. Mungkin dari kelompok yang lain ada mendapatkan gambar dan pendapat yang berbeda. Oh ya, Bu Kiki dapat gambar yang sama juga? Iya Pak, saya kebetulan sama gambaran dengan Bapak Adit. Nah, pendapat Bu Kiki, perilaku apa ini? Kalau menurut saya itu perilaku buruk Pak. Oh ya, berbeda dari Pak Adit ya. Kenapa Bu Kiki kok bisa ini perilaku buruk, Bu Kiki? Soalnya saya lihat di gambar itu anaknya sampai nangis itu Pak, dihidup sama ibunya. Ya, kasihan Ya, sampai bilang sakit ya, sakit Iya, Bu, sakit gitu ya. itu seperti itu. itu kan nanti merah-merah tangannya ya. Ya, ya jadi ini merupakan perilaku buruk Pak Adit. Karena apa? Di sini ada tindakan kekerasan ya. Di sini lihat anaknya sampai menangis dicubit. Kalau bandel Pak, Ya walaupun bandel, kita sebagai orang tua harus memberikan penjelasan, bukan dengan kekerasan ya. Karena kekerasan itu bisa berdampak buruk terhadap masa depan anak. Itu. kalau berkali-kali Pak, Ya walaupun berkali-kali kita sebagai orang tua bersabar ya. Dan ini merupakan tindakan yang tidak baik dengan mencubit. Jadi namanya anak memang wajar dia melakukan kesalahan, tapi kita sebagai orang tua harus memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, bukan dengan kekerasan. Kalau seperti itu, nanti dia akan melakukan temannya yang lain juga seperti itu. Ketika temannya gini, dia juga akan melakukan kekerasan dan menganggap itu hal yang baik seperti itu. itu Pak ya. Nah, itu sekarang mungkin Pak Alif bisa duduk kembali ke tempatnya. Ya, Pak. Tak kira boleh pulang saya Pak. Duduk dulu, belum selesai ya. Jadi Nggak dapat sepeda ya Pak. belum, sesi sekarang belum selesai ya. Nah, jadi itu sudah ya, saya bukan Pak Jokowi soalnya. Ya, jadi itu tadi sudah disampaikan. Nah, jadi sudah dapat kita pahami ya bahwa perilaku baik itu adalah tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban. Sedangkan perilaku buruk adalah hal yang dapat merugikan anak ya, seperti itu. Nah, di sini untuk kita lebih memahami lagi, saya membawa flipchart ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon diperhatikan ya. Nah, flipchart ini sesi 11 tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Mungkin di sini ada yang mau membantu saya membacakan biar lebih paham. Ya, Bu Uja silakan. Yang ini. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Oke, bagus. Terima kasih Bu Uja. Bagus sekali cara membacanya ya. Bu Uja punya anak kecil di rumah ya? Punya Pak. Ya, jadi bagus cara membaca yang bagus. Nanti diharapkan anaknya juga diajari membaca dengan baik ya. Pak, pasti Pak. Ya, seperti yang dibacakan Bu Uja ini menurut Permenek PP dan PA nomor 2 tahun 2010 tentang PP KTA ya. Jadi secara sederhananya itu kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak, ibu dan bapak-bapak. Mungkin Pak Agus, yang termasuk penderitaan fisik itu seperti apa Pak? Itu tadi kayak di ini kayak kena dicubit sama ibunya tadi itu kayak Pak Ali tadi, ternyata Pak Ali kayak gitu di rumah bisa di rumah ya Pak ya. Ya, jadi itu termasuk Karena kesal saya kepada anak Pak berkali-kali berulang kali Pak. ya, tapi dengan sekarang sudah mengikuti kegiatan P2K2, jadi Pak Alif bisa merubah sifatnya itu Ya kakak yang baru nih bisa Pak. Pak. Ya, Oh semoga iya. anak saya bisa Pak. Ya, Ini kemarin validasi itu masuknya ini Pak. ya, saya tahu, soalnya saya yang Oh iya. tidak iya, tahu. iya. Saya udah lama udah tahu kalau kayak gitu. Ya, bagus. Pak Salim nanti tularkan ke Ya. KPM yang lain ya. Ya ya Pak, siap. Nah, terus ada psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Nah, kalau sosial ini ada yang paham nggak apa itu? Apa itu Pak? Kekerasan sosial. Kekerasan sosial tuh. Dia diejek ya Pak yang Ya, maksudnya? diejek itu termasuk. Bully. Itu bahasa kerennya Bu, dibully. Jadi sering kan Soalnya mendengar. anak saya sering adu gitu Pak. Ya. Saya dibully gitu ya. Ya, Kan benar. saya nggak tahu apa itu dibully. Ya, jadi itu dibully memang udah jadi viral juga karena itu dilarang ya. Dibully itu ya itu diejek seperti itu sehingga dia minder seperti itu ya. Nah,
selanjutnya perlakuan salah. Mungkin ada yang bisa bantu baca? Yuk, Ya Pak Alif silakan. perlakuan salah. Ah, Lanjut. ya lanjut. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab, kuasa atas, dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Oke baik, Pak Alif juga bagus sudah cara bacanya. Nanti anaknya juga diajarkan Pak ya. Siapa? Ya jadi di sini dikatakan yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak. Ini siapa kan? Ibu bapak-bapak. Siapa ini yang dimaksud? Kita orang tua. Ya orang tua. Kemudian ada juga kerabat. Ketika misalnya ada anak yang tidak memiliki orang tua, tinggal dengan kerabatnya misalnya, kemudian kakek neneknya misalnya itu. Nah, baik itu orang tua, kakek nenek, kemudian pamannya seperti itu yang merupakan memiliki tanggung jawab atau kuasa penuh. Nah, di sini juga yang berpotensi merugikan, berpotensi melakukan perlakuan salah ketika dia tidak memahami sebagai yang diberikan pertanggungjawaban. Seperti contoh merugikan sementara atau permanen, melukai. Misalnya seperti yang tadi itu dicubit itu kan melukai, kemudian menimbulkan kecacatan. Ya kalau misalnya cuma dicubit, misalnya kalau zaman dulu itu kan sering dipukul pakai rotan itu, yang kelewatan ya. Mungkin waktu bapak-bapak sama ibu waktu kecil kan sering seperti itu. Ya, Ya karena ya saya juga pernah dulu Bu, karena mungkin belum ada P2K2 dulu. Makanya orang tua kita juga informasinya juga jadi kurang. keras-keras Pak ya. Ya untungnya saya nggak cacat itu. Terus bahkan dapat mengancam jiwa anak. Jadi anak itu namanya masih kecil, kemudian dikerasin, namanya anak ketakut ya. Kemudian mungkin jiwanya kena, akhirnya dia bisa kena gangguan jiwa seperti itu. Dia tidak percaya diri mungkin Ya. akhirnya Pak ya. yang Terus dimarah-marah. yang sering terjadi tidak percaya diri, minder seperti Ya. itu. Jadinya takut ketemu teman dia Pak. Teman-teman. Soalnya anak tetangga saya ada yang kayak gitu Pak. Oh, keras dia ya. Ya, jadinya anaknya nggak mau keluar rumah Pak. Nah itu orang tua dari, maksudnya anaknya ya keras, orang tuanya keras apa tidak? Iya keras Pak. Oh ya, jadi itu anak itu mereka melihat dari contoh Bu. Jadi ketika melihat orang terdekatnya mereka melakukan kekerasan, maka mereka juga akan melakukan kepada temannya. Seperti itu. Mereka menganggap itu hal yang wajar atau hal yang baik seperti itu. Dapat dipahami ya untuk sesi kali ini Bu. Pak. Bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga telah menyimak dengan baik, sudah datang ke tempat ini walaupun dalam cuaca hujan ya seperti itu. Ya mungkin untuk mengapresiasi kegiatan kita hari ini kita tepuk salut dulu bersama-sama ya. Mungkin Pak Agus dipimpin. Ya, Oke Pak, biar semangat woi. Tepuk salut ya, bukan tepuk semangat. Oke Pak. Ya, ayo. Ayo teman-teman kita bareng-bareng tepuk. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa. Apa itu salut, Pak?